Halo teman-teman, salam Philadelphia. Apa kabar? Saya harap dimanapun kita berada, kita selalu sehat dan Tuhan selalu memberkati kita semua. Sekarang saya ada di salah satu tempat wisata di Pulau Dabo, yaitu Pantai Berdaun. Coba teman-teman bisa lihat pemandangannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya dalam membangun video channel YouTube ini dengan like, share, dan subscribe. Saya sungguh sangat bersuka cita, saya sungguh sangat berbahagia karena banyak support dan saran dari teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Kali ini saya ingin bercerita kepada teman-teman tentang pengalaman waktu saya kecil sebagai seorang anak pendeta. Bukan karena saya mengeluh ataupun saya tidak bangga dengan pekerjaan orang tua saya, atau saya kecewa dengan diri saya sendiri karena saya menjadi seorang anak pendeta, atau kan saya juga tidak bisa menentukan siapa saya sejak lahir. Saya tidak bisa menentukan ayah saya seorang presiden, ataupun seorang pejabat, ataupun seorang pengusaha. Tuhan telah tetapkan saya sejak saya dalam kandungan sampai saya sekarang menjadi seorang anak pendeta. Sebagai anak pendeta, pasti kita sudah sangat akrab dengan namanya gereja, berdoa, Alkitab, lagu rohani, dan juga sampai ke pelayanan. Hal-hal tersebut sudah melekat dan tidak terpisahkan dari kita sebagai anak pendeta sejak kecil. Ya kan teman-teman? Nah, kali ini saya ingin bercerita pengalaman saya waktu saya kecil menjadi seorang anak pendeta. Saya rasa teman-teman juga mempunyai hal yang sama dengan saya. Ketika kita bermain bersama teman-teman kita dan sudah jadwalnya ibadah, kita harus pergi beribadah. Di dalam suasana ibadah pun kita ya harus duduk diam, tenang, ya kan? Walaupun kita ngelihat teman kita ngelirik-ngelirik, ya kita harus tetap diam. Karena kalau kita bergerak gimana-gimana gitu bisa merusak konsentrasi orang tua kita yang sedang pelayanan. Ya kan? Ya kan? Ya. Itu salah satu pengalaman unik lah sebagai anak pendeta. Terus di sekolah kita selalu mendapat perlakuan khusus dari teman-teman ataupun dari guru. Mungkin dalam satu acara ada cerdas cermat Alkitab, ya kan? Di sekolah pasti adalah seperti itu. Nah, pasti kita anak pendeta ini menjadi salah satu jagoan untuk maju tampil dalam cerdas cermat Alkitab. Padahal kadangkala waktu kita cerdas cermat Alkitab ada nih apa namanya, siapa cepat buka Alkitab. Bisa aja waktu kita disuruh buka Amsal, kita buka Perjanjian Baru, ataupun disuruh buka Wahyu, kita buka Perjanjian Lama, ya kan? Tapi itulah pandangan teman-teman semua atau teman-teman saya waktu di sekolah tentang ekspektasinya ke saya. Sebagai anak pendeta, sedihnya ya kita tidak bisa selalu ikut pergi pelayanan bersama orang tua kita. Sebagai seorang anak pendeta, pastinya saya harus menjaga sikap saya, menjaga pergaulan saya, dimanapun saya berada, baik di sekolah ataupun di lingkungan luar. Setelah saya bertemu banyak anak-anak pendeta waktu saya kuliah, saya melihat respon mereka berbeda-beda. Ada yang tidak mendukung, ada yang tidak peduli sama sekali, ada yang mendukung tetapi tidak terlibat langsung dalam pelayanan,
ada yang mendukung, terlibat dalam pelayanan, sampai mereka yang dipersiapkan untuk menjadi generasi penerus dalam pelayanan. Nah, itulah tantangan terbesar menjadi seorang anak pendeta ketika dia dipersiapkan menjadi seorang generasi penerus dalam pelayanan orang tuanya. Pertanyaan saya nih, apakah seorang anak pendeta harus menjadi pendeta? Jangan lupa komen ya di kolom komentar. Buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, tetap dukung saya dengan cara like, share, dan subscribe. Hujan juga sudah mulai turun. Stay fokus, stay positif, stay healthy. God bless.